Mari kita datang kepada Tuhan, kita hampiri Dia, kita sembah Dia, sumber kekuatan, sumber kemenangan untuk setiap kita yang datang kepadanya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau ku sembah, Yesus, Kau ku sembah. Saat indah ini Kau ku sembah, pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau yang ku sembah. Yesus Kau ku sembah, Yesus Kau ku sembah, Yesus Kau ku sembah. Saat indah ini Kau ku sembah, pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau yang ku sembah. Kita sembah Tuhan. Yesus Kau ku sembah, Yesus Kau ku sembah. Saat indah ini Kau yang ku sembah, pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau yang ku sembah. Yesus Kau ku sembah, Yesus, Yesus Kau ku sembah, Yesus Kau ku sembah. Saat indah ini hanya Kau yang ku sembah, pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau yang ku sembah. Yesus Tuhan mulia, Yesus Tuhan mulia, Engkau yang ku, Yesus Tuhan mulia, Yesus Tuhan mulia, Engkau yang ku sembah. Sembah Tuhan, tinggikan namanya yang kudus. Sembah Dia, masyurkan namanya yang kudus. Kami datang menghampiri Kau Tuhan, Engkau Raja semesta, sumber kemenangan, sumber pengharapan bagi yang berharap dan percaya dalam nama-Mu.
kami datang kepada Engkau Tuhan. Engkau sumber kemenangan bagi setiap kami. Engkau sumber kekuatan. Tidak sia-sia kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Engkau menyediakan kemenangan bagi kami yang datang menyembah Engkau, yang bersungguh hati Tuhan datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami sadar kekuatan kami hanya dari Engkau Tuhan. Amin, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Dan ku yakin Kau hadir di sini. Sama-sama ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Tuhan, kami datang kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah sumber segala sesuatu. Tuhan, kami menyembah Engkau sebab kami sadar hanya Engkau yang layak untuk disembah. Engkau yang mulia, Engkau yang terindah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh datang tersyukur menyembah Engkau. Kami siapkan hati kami juga untuk mendengar isi dari hati-Mu Tuhan melalui firman Tuhan. Berkati setiap kami, berikan kami hati seorang murid supaya setiap apa yang kami tangkap boleh meresap dalam setiap hati kami, dan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian.
Firman Tuhan mengatakan demikian. Beginilah titah Sanherib Raja Asyur, apakah yang kamu harapkan, maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini? Bukankah Hizkia memperdayakan kamu, supaya kamu mati kelaparan dan kehausan, dengan mengatakan, Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Ia menulis juga surat yang penuh dengan cela dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak akan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia tidak akan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. 2 Tawarik 32 ayat 10 sampai yang ke-11 dan ayat yang ke-17. Yerusalem sudah dikepung oleh Raja Asyur Sanherib dan ada 185.000 prajuritnya. Semua akses untuk keluar masuk pintu gerbang kerajaan Yehuda sudah dikepung oleh kerajaan Asyur. Tentu semua jalur untuk pasokan kebutuhan makanan dan minuman dari Yerusalem dan Yehuda sudah dihadang oleh para musuh, yaitu kerajaan Asyur. Lalu apa kaitannya cerita kisah sejarah ini dengan kita? Pernahkah dalam kehidupan Anda, kita di dalam posisi yang terjepit, segala kebutuhan untuk finansial, ekonomi keluarga kita begitu berat. Kondisi pekerjaan atau usaha kita di dalam keadaan yang sulit. Mungkin kita mulai berat dalam membayar tagihan hutang pinjaman kita ke bank. Kondisi kesehatan kita juga tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Masalah kita cuma satu, tetapi temannya banyak. Jadi masalah itu datang bertubi-tubi menindih kita. Firman Tuhan mengatakan cerita dari kisah ini selanjutnya. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar hal itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkaulah sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." 2 Raja-Raja 19 ayat 1, ayat 14 sampai 19. Dalam keadaan Yehuda terjepit, Raja Asyur mengutus juru minuman, para panglimanya dan juga kepala istananya
untuk membacakan surat ancaman ultimatumnya, supaya kerajaan Yehuda secepatnya takluk kepada Asyur dan membacakan surat itu di dalam bahasa Israel, agar Raja Yehuda Hizkia dan pejabatnya dipermalukan, dan agar semua rakyat tahu betul betapa kekuatan ancaman musuh yang mengepung mereka. Raja Sanherib, raja adikuasa pada masa itu, dan bersama 185.000 pasukannya. Dan bukan hanya mereka mengecam Raja Hizkia, namun juga Raja Sanherib dan bawahannya, juru minumannya itu, mencela dan menghujat nama Allah Israel. Mana mungkin Raja Hizkia dan Allah Israel itu mampu menyelamatkanmu dari kekuasaanku. Demikian yang dikatakan oleh Raja Sanherib. Semua bangsa-bangsa lain dan dewa-dewanya sudah kutaklukkan. Kepada siapa kamu akan meminta tolong? Mana mungkin Hizkia dan Allahmu itu bisa melawan kekuatanku. Namun di bagian ini kita melihat respon dari Raja Hizkia. Dia mengoyakkan jubah pakaiannya dan memakai kain kabung dan membawa surat ancaman ultimatum dari Asyur kepada Allah. Dia masuk ke rumah Tuhan dan dia merendahkan diri. Dia berseru dengan sangat kepada Allah, berdoa di hadapan Allah Israel. Hizkia mempercayai kekuasaan otoritas Allah Israel atas seluruh kerajaan yang ada di muka bumi. Dia meminta Allah mendengarkan aib, hujatan dan celaan yang ditujukan kepada Allah Israel. Hizkia tahu betul bahwa Allah Israel adalah pencipta langit dan bumi yang sejati. Bukan dewa-dewa buatan tangan manusia yang berasal dari batu ataupun kayu. Seperti dewa-dewa palsu bangsa lain yang ditaklukkan oleh Sanherib, yang memang tidak mampu berbuat sedikit pun menyelamatkan rakyatnya. Allah Israel adalah Allah yang sejati, yang sanggup menyelamatkan umatnya Israel. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah sejati yang sanggup juga menyelamatkan kita. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang yang ada di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh Allahnya, maka Adramelek dan Saraser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yesaya 37 ayat 36 sampai ke 38. Dan betul seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, menubuatkan bahwa Allah Israel akan menghukum kerajaan Asyur karena kesombongannya mengecam kekuasaan Allah Israel. Dan memang terbukti dalam semalam seorang malaikat Tuhan membunuh seluruh 185.000 pasukan dari Asyur. Hanya satu Theophany angel, satu malaikat Tuhan yang menjadi pernyataan dari pribadi kedua dari Allah yang datang langsung menyelamatkan umatnya Israel. Sehingga Sanherib
ketakutan ketika melihat semua pasukannya itu mati, menjadi bangkai pada pagi itu. Dia pulang melarikan dirinya ke Niniwe, lalu pergi ke kuil dewanya di Nisroh. Dia pulang melarikan diri ke Niniwe, dan di saat itulah Sanherib dikhianati dan dibunuh oleh 2 orang anaknya sendiri dengan pedang. Dan akhir dari kekuasaan, kesombongan, dan pemberontakan dari Sanherib terhadap kekuasaan Allah diakhiri dengan mengenaskan. Kepungan musuh yang mayoritas di atas kertas pasti menang. Tetapi dengan sekejap, dengan satu malaikatnya saja, Allah membinasakan seluruh musuhnya. Dan itu dicatat di dalam sejarah tahun 681 sebelum Masehi. Ketika kita dikepung oleh masalah-masalah yang menindih hidup kita, ingatlah bahwa kita memiliki Allah yang besar, yang supremasi kekuasaannya itu melampaui segala masalah dan segala musuh kita di dalam kehidupan. Malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 34 ayat yang ke-7. Yang kita lakukan, kita perlu merendahkan diri di hadapan Allah, mempercayai kekuasaan Allah di dalam Yesus Kristus, dan berseru, berdoa, meminta pertolongan Allah atas kehidupan kita. Masalah bisa saja datang bertubi-tubi dan mengintimidasi seluruh hidup kita. Tetapi ingatlah, kita memiliki Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia superior. Allah yang kita kenal ini kekuasaannya adalah the ultimate, sang mayoritas sejati. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Allah di dalam hidup kita. Saat kita bersedia merendahkan diri dan masuk ke hadirat-Nya, berseru memohon pertolongan dari Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, pasti ada jalan keluar dalam setiap masalah kehidupan sebesar apapun yang mengintimidasi kehidupan kita. Allah pasti sanggup dan Dia mau melepaskan kita dari segala ketakutan dan kegentaran kita. Saat kita mempertaruhkan seluruh hidup kita dan kita berbalik, merendahkan diri, bertobat dan berseru, meminta jalan keluar dari segala intimidasi kita di hadapan Allah. Masalah sebesar apapun tidak akan pernah dapat melampaui tanda kekuasaan otoritas Allah atas segala hal. Masalah datang bertubi-tubi sekalipun tidak akan dapat menenggelamkan hidup kita saat mata kita memandang kepada Yesus Tuhan kita. Kita akan berjalan di atas air bersama dengan Tuhan Yesus, mengatasi semua badai lautan masalah yang berusaha menenggelamkan atau menelan hidup kita. Jesus the Supreme. Truly our God is God of gods, Lord of kings. Allah kita adalah Allah yang mengatasi segala Allah, yang mengatasi segala dewa palsu, dan Raja yang berkuasa atas segala raja adik kuasa. Namanya Yesus Tuhan. Jesus with you. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, ada masa di dalam hidup kami. Kami mengalami masalah itu datang bertubi-tubi.
Masalah itu seakan-akan ingin menelan seluruh kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa aku memiliki Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang the ultimate, Allah yang mayoritas, yang mampu mengatasi segala badai kehidupan kami. Yesus yang berkata tenang dan teduhlah seluruh badai lautan yang dihadapi kehidupan kami. Demikian juga kami percaya ketika kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami berbalik dan berseru kepadamu. Ketika kami merendahkan hati dan bertobat di hadapan Engkau. Aku percaya Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar. Dan Engkau akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam masalah kehidupannya. Ada yang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi dan finansial dan pekerjaannya. Ada yang bergumul dengan masalah hubungan suami dan istrinya, pasangannya. Dan ada yang bergumul dengan masalah yang begitu berat, dengan kesehatan dan sakit yang dirasakannya. Ada masalah dengan hubungan antara orang tua dan anak yang begitu rusak dan hancur, sehingga seakan-akan tidak dapat dipulihkan. Tuhan, bawalah kami untuk kembali kepadamu Tuhan. Masuk di dalam hadirat-Mu. Memohon kepadamu Tuhan. Merendahkan hati kami. Membawa seluruh masalah pergumulan hidup kami yang begitu berat. Dan kami percaya, malaikat-Mu Tuhan selalu akan berkemah di antara kami. Allah yang akan menjadi pembela kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Nama-Mu Immanuel, Yesus Tuhan. Dan Engkau akan memberikan kami kemenangan. Engkau akan memulihkan keadaan kami. Pulihkanlah ya Tuhan setiap pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu. Pulihkanlah setiap kami yang kembali memiliki hati yang takut kepadamu dan berserah dan percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar dan akan membawa kami kepada kemenangan. Yesus akan memberikan solusi di dalam setiap masalah sebesar apapun. Berapa masalah itu datang bertubi-tubi sekalipun. Engkau Allah di atas segala Allah dan Raja di atas segala Raja yang akan membawa kami kepada kemenangan dan akan memberikan kami iman yang teguh untuk mengalami kemenangan dan memberikan jalan keluar, sukacita, pemulihan, kesembuhan, kuasa untuk mengalami mujizat dan pertolongan-Mu. Hanya kami temukan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Aku menyerahkan kehidupanku di hadapan-Mu Tuhan. Aku menyerahkan kehidupan setiap umat-Mu yang bergumul, yang hari ini datang dan berseru kepadamu. Dan percaya bahwa Engkau mendengar setiap tetesan air mata dan doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah, kami percaya dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan
memegangku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kau yang memegang kami Tuhan. Yesus memegangku. Yesus